Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita diberikan kesehatan oleh Allah dalam tentunya kita dalam keadaan sihah wal afiat. Salatullah wassalamuhu semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik. Pada malam ini kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin malam kita sampai pada pembahasan pengaruh huruf jar pada satu kata, baik yang dengan al atau tanpa al. Termasuk juga pengaruh huruf jar pada satu kata yang bertanwin dan tidak bertanwin. Pada kali ini saya akan contohkan pengaruh huruf jar pada satu kata yang akhirnya berupa alif. Contoh fit dunya. Fit dunya. Nah, di sini kita lihat di sini fit dunya. Fit dunya adalah fi-nya adalah huruf jar. Fi adalah huruf jar. Semua huruf termasuk huruf jar itu hukumnya mabni. Fi huruf jar dasarnya haka huruf al jarri. Haka huruf al jarri wahya min ila hatta khala hasya'ada fi an ala mudundur balamu kaiwa gun wata wal kafu wal bawala ala wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ila hatta khala hasya'ada fi an ala mudundur balam dan kaiwa dan ta. Huruf kaf dan badan la ala dan mata. Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni. Dasarnya wa kullu harfin mustahiqul lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana. Dan semua huruf hukumnya mabni. Sukun jadi tanda aslinya mabni. Fi mabni sukun. Yang kita bahas adalah berikutnya, bahwasanya tadi tentang bahwa fi ini adalah huruf jar. Huruf jar. Semua huruf termasuk huruf jar itu hukumnya mabni. Nah, untuk mengetahui kemabnian itu adalah melihat daripada harokat huruf terakhir. Untuk mengetahui kemabnian adalah dengan melihat huruf yang terakhir, harokat huruf terakhir. Contoh di sini, fi. Huruf terakhir sukun. Berarti fi ini adalah mabni sukun. Ini adalah mabni sukun. Jadi fi mabni sukun. Jadi untuk mengetahui kemabnian itu adalah dengan melihat daripada harokat huruf terakhir. Untuk mengetahui kemabnian adalah dengan melihat harokat huruf yang terakhir. Seperti itu. Kemudian tadi fi sudah dibahas. Fi adalah huruf jar. Dasarnya
haka hurufal jarri wahya min ila hatta kholaha sya'a hatta kholaha sya'ada fi an ala munduru balam dan kai wawu dan ta huruf kaf dan ba dan la ala dan mata. Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni dasarnya wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana dan semua huruf hukumnya mabni sukun jadi tanda aslinya mabni fi mabni sukun fi mabni sukun. Jadi ini untuk mengetahui, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk mengetahui kemabnian adalah dengan melihat harokat huruf terakhir. Untuk mengetahui kemabnian adalah dengan melihat harokat huruf terakhir. Ya. Di sini oke. Mantap. Maka kemudian kita melanjutkan bahwa pengaruh huruf jar pada satu kata yang dimana huruf terakhir berupa alif. Sebelumnya sudah disampaikan bahwa semua lafal yang berada setelah huruf jar itu hukumnya majrur. Semua lafal yang berada setelah huruf jar itu hukumnya majrur atau jar. Seperti fid dunya di sini ad-dunya hukumnya majrur. Fi-nya adalah huruf jar, maka disebut jar majrur. Jar majrur. Itu. Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni. Tadi ad-dunya lafal setelah huruf jar hukumnya jar atau dalam bahasa Arabnya majrur, dijarkan. Dijarkan oleh apa ad-dunya? Oleh fi. Nah, tanda jarnya ad-dunya dengan apa? Tanda jarnya ad-dunya adalah dikira-kirakan pada alif. Muqaddarun alal alif. Dikira-kirakan pada alif. Karena apa? Karena ad-dunya adalah isim maksur. Ad-dunya adalah isim maksur. Apa isim maksur itu? Adalah isim yang diakhiri oleh alif, baik alif yang berdiri tegak atau yang bengkong seperti ya. Dan harokat sebelumnya fathah. Seperti ad-dunya diakhiri alif dan sebelumnya berharokat fathah. Maka ini disebut dengan isim maksur. Nah, semua isim maksur itu i'rabnya semua i'rabnya, maksud kami semua i'rabnya isim maksur itu dikira-kirakan pada alif. Jadi fi adalah huruf jar, semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni, fi mabni sukun. Ad-dunya lafal setelah huruf jar, hukumnya jar, tanda jarnya dikira-kirakan pada alif. Kenapa? Karena isim maksur. Dasarnya fal awalul i'rabu fi kuddira jami'uhu wa walladzi qad kusira. Isim akhirnya alif disebut maksur. I'rab kira-kirakan, jangan takabur. Itu. Jadi i'rabnya dikira-kirakan, baik i'rab rafa, i'rab nasab atau i'rab jar. Semuanya dikira-kirakan pada alif. Itu. Ad-dunya. Ada juga seperti wadduha. Ini semuanya
Contoh-contoh pengaruh huruf jer pada kata yang akhirnya berupa alif. Wadduha. Nah, di sini wadduha, wa-nya adalah huruf jer. Ini adalah huruf jer. Waw yang menjadi huruf jer, ingat, adalah waw yang bermakna sumpah, yang disebut dengan waw qasam, demi, waw qasam. Di Al-Quran adanya waw qasam ini berada di awal-awal surah. Wadduha wal fajri wattini wal asri wasyamsi wadduhaha. Itu wawunya adalah waw qasam semua. Jadi waw yang menjadi huruf jar ini adalah waw yang bermakna sumpah. Di Al-Quran adanya di awal-awal surah. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah bergabung. Kali ini adalah materi Amsilati ya, materi di mana merupakan metode cepat bagi pemula untuk belajar membaca kitab kuning dan memahami Al-Quran. Baik, kita lanjut di sini. Wadduha, wa-nya adalah huruf jar. Ingat, wa yang menjadi huruf jar, waw yang menjadi huruf jar itu wa yang bermakna sumpah, demi, wallahi, demi Allah. Wattini, demi buah tin. Itu. Sumpah, waw yang bermakna sumpah kalau di Al-Quran adanya di awal-awal surah. Seperti itu. Kalau ini huruf jar, seperti itu. Kalau ini huruf jar, maka dasarnya bahwa apa saja huruf jar itu huruf-huruf jar. Min ila hatta khola hasya ada fi an ala munduruba li kai wataka bi la alamata. Dasarnya haka huruf al-jarri wahya min ila hatta khalaha sya'ada fi an ala munzuru balamu kaywahun wata wal kafu wal bawala ala wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ila hatta khalaha sya'ada fi'an ala munzuru balam dan kaiwahu dan ta. Huruf kaf dan badan la ala dan mata. Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni. Dasarnya wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana. Dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Wa mabni fathah. Artinya bagaimana untuk mengetahui kemabnian huruf itu adalah melihat harokat huruf terakhir seperti min, berarti mabni sukun. Ka berarti mabni fathah. Itu. Jadi kemabnian huruf jar dan huruf-huruf yang lain itu adalah dengan melihat harokat huruf terakhir. Baik, kita lanjut. Wa tadi huruf jar, sama huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni. Wa mabni fathah. Sekarang pengaruh huruf jar pada lafal sebelumnya. Ingat bahwa semua lafal yang berada setelah huruf jar hukumnya majrur atau jar. Ad-duha lafal setelah huruf jar hukumnya jar atau majrur. Majrur artinya dijarkan. Apa yang mengejarkan? Wa.
Ad-duha tanda jernya dikira-kirakan pada alif. Karena apa? Karena ad-duha adalah isim maksur. Ad-duha adalah isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim maksur adalah isim atau lafal yang diakhiri oleh alif, baik alif berdiri tegak atau alif yang bengkong seperti ya. Nah, seperti itu. Baik yang alif berdiri tegak, lafal tersebut diakhiri alif seperti ini atau diakhiri alif seperti ini dan harokat sebelumnya fathah. Seperti ad-duha diakhiri oleh alif, ad-duha. Sebelumnya alif berharokat fathah. Maka ad-duha adalah isim maksur. Dan apabila isim maksur, maka semua i'rabnya baik i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar, semuanya dikira-kirakan pada alif. Dasarnya fal awalul i'rabu fihi kuddira jami'uhu wa huwallazi qad kusira. Isim akhirnya alif disebut maksur. I'rab kira-kirakan jangan takabur. Seperti itu. Ad-duha tanpa tanwin karena ada al. Dasarnya wa yudhafu tanwinu fil ismi idza dakhala fihi al wa bil aksi kadza. Isim jika ada al tanwin dibuang, bila tidak ada al tanwin dipasang. Artinya isim apabila ada tanwin alnya dibuang, bila tidak ada al maka menggunakan tanwin. Contoh berikutnya isim maksur. Jadi adalah ini materi Amsilati jilid 1 bab 1 di mana adalah mengenalkan huruf jar dan pengaruhnya pada lafal setelahnya, termasuk tanda jarnya. Pada kali ini temanya atau materinya pengaruh huruf jar pada isim maksur. Isim maksur. Apa isim maksur? Ya ini isim yang akhirnya alif atau seperti ini alif berdiri tegak atau seperti ya dan harokat sebelumnya fathah. Maka ini bukan hanya jar tapi semua i'rabnya dikira-kirakan. Semua i'rabnya dikira-kirakan. Dikira-kirakan pada apa? Dikira-kirakan pada alif. Dasarnya fal awalul i'rabu fihi quddira jami'uhu wa huwallazi qad kusira. Isim akhirnya alif disebut maksur. I'rab kira-kirakan jangan takabur. Seperti itu. Baik, sekarang contoh huruf jarnya berupa ala. Ala hudan, ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ala adalah huruf jar. Dasarnya aka huruf al-jarri wahya min ila hatta khalaha sya'ada fi an ala munzuru ballamu kaywagun wata wal kafu wal bawala ala wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ila hatta khalaha sya'ada fi an ala munduru balam dan kaiwahu dan ta. Huruf kaf dan ba dan la ala dan mata. Semua huruf
termasuk huruf jar. Ingat, yang dimaksud huruf itu adalah bukan huruf hijaiyah, tapi huruf yang mempunyai makna, bukan huruf alif ba ta sa, bukan alif ba ta sa, bukan. Jadi huruf yang mempunyai makna. Contoh di sini huruf jar min. Min bermakna dari. Ala, huruf jar ala. Ala bermakna atas. Jadi yang dimaksud huruf adalah huruf yang mempunyai makna, bukan huruf alif ba ta sa. Nah, ini ala bermakna atas. Wa harfun kalau di jurmiyah itu wa harfun ja'a li maknan. Jadi huruf yang mempunyai makna. Baik. Ala tadi adalah huruf jar, semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni. Dasarnya wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana, dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Ala mabni sukun. Ala adalah mabni, mabninya mabni sukun. Diketahui dari mana mabninya? Huruf terakhir sukun. Jadi untuk mengetahui kemabnian itu adalah dengan melihat huruf harokat huruf terakhir. Gitu. Berikutnya adalah pengaruh huruf jar pada lafal setelahnya. Ingat, semua lafal yang berada setelah huruf jar hukumnya jar atau majrur. Majrur artinya dijarkan. Dijarkan oleh apa? Ala. Ala huruf jar, maka disebut jar majrur. Jar majrur. Ala adalah huruf jar, hudan majrur, dijarkan oleh ala. Lah, tanda jarnya dengan apa hudan? Tanda jarnya adalah dikira-kirakan pada alif. Karena hudan ini adalah isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim yang akhirnya berupa alif dan sebelumnya berharokat fathah. Dasarnya fal awwalul i'rabu fihi quddira jami'uhu wa walladzi qad kusira. Isim akhirnya alif disebut maksur. I'rab kira-kirakan, jangan takabur. Jadi dikira-kirakan, tanda jarnya dikira-kirakan pada alif. Apa tidak jar? Jar, sebab semua lafal apa saja yang jika lafal tersebut berada setelah huruf jar, maka hukumnya jar. Hanya saja tanda jarnya itu berbeda-beda meninjau daripada bentuk lafalnya. Kalau seperti isim maksur ini diakhiri alif sebelumnya harokat fathah, maka tanda jarnya dikira-kirakan. Semua i'rabnya bukan hanya jar. Rafa nasab jarnya dikira-kirakan pada alif. Tapi apabila bentuknya jamak mudzakkar salim, maka tanda jarnya tanda jarnya dengan menggunakan ya. Nanti itu. Oke, nanti. Jadi hudan hukumnya jar atau majrur. Kenapa jar? Karena berada setelah huruf jar. Apa huruf jarnya? Ala. Tanda jarnya kenapa? Dikira-kirakan pada alif. Kenapa dikira-kirakan? Karena hudan adalah isim maksur. Dasarnya fal awwalul i'rabu fi quddira jami'uhu wa walladzi qad kusira. Isim akhirnya alif disebut maksur. I'rab kira-kirakan, jangan takabur. Hudan dengan tanwin. Kenapa dengan tanwin? Karena tidak ada al. Dasarnya wa yudzafu tanwinu fil ismi idza dakhala fihi alwa bil aksi kada. Isim jika ada al tanwin dibuang,
bila tidak ada al tanwin dipasang. Jadi isim lafal isim ya, apabila tidak ada al maka menggunakan tanwin. Apabila ada al maka tanpa tanwin. Contohnya bil huda, bil huda. Ini tanpa tanwin. Kenapa tanpa tanwin? Karena ada al. I'rabnya sama, dikira-kirakan pada alif. Bi adalah huruf jer. Bi adalah huruf jer. Semua huruf termasuk huruf jer hukumnya mabni. Bi mabni kasrah. Jadi melihat harokat huruf itu. Kalau ada 3 atau ada 2 maka melihat daripada harokat huruf terakhir. Intinya kemabnian itu dengan melihat harokat huruf terakhir. Seperti bi, karena memang tak ada ya bi seperti itu. Maka melihat harokatnya. Oh dengan kasroh, mabni kasroh. Li, yo mabni kasroh. Ka, mabni fathah. Wa, mabni fathah. Ta, mabni fathah. Mul, mabni sukun. Mundu, mabni dhamma. Seperti itu. Kemudian al-huda, tadi bi sudah dibahas di sini. Maka berikutnya lafal setelah huruf jer. Ingat, semua lafal yang berada setelah huruf jer hukumnya jer atau majrur. Jadi semua lafal apa saja yang berada setelah huruf jer itu hukumnya jer atau majrur. Al-huda lafal setelah huruf jer hukumnya majrur. Maka disebut jer majrur. Sebentar. Jer majrur. Jadi al-huda bisa disebut dijerkan atau majrur, ya dijerkan. Majrur. Apa yang mengejarkan al-huda? Yang mengejarkan al-huda adalah bi, huruf jer bi. Jadi al-huda lafal setelah huruf jer hukumnya jer atau majrur. Tanda jernya dengan apa? Al-huda tanda jernya dikira-kirakan pada alif. Dikira-kirakan pada alif. Kenapa? Karena al-huda adalah isim maksur. Tadi sudah jelas bahwa isim maksur itu isim yang akhirnya berupa alif, baik alif yang beri tegak atau yang seperti ya, dan harokat sebelumnya fathah. Semua i'rabnya baik rofa, nasab, jer dikira-kirakan pada alif. Dasarnya fal awwalul i'rabu fihi quddira jami'uhu wa walladhi qad kusira. Isim akhirnya alif disebut maksur. I'rab kira-kirakan jangan takabur. Jadi i'rabnya dikira-kirakan pada apa? Dikira-kirakan pada alif. Kemudian al-huda beda dengan yang atas. Kalau yang atas hudan dengan tanwin, al-huda tanpa tanwin. Kenapa tanpa tanwin? Karena ada al. Di sini kenapa dengan tanwin? Karena tidak ada al. Bukan berbeda karena di sini ala tidak. Kalau ada alif pakai ala juga alal huda juga. Nah, itu ala hudan. Nah, di sini bil huda. Kenapa tanpa tanwin bil huda? Karena ada al. Jadi isim bila ada al tanpa tanwin, dan jika bila tidak ada al menggunakan tanwin. Dasarnya wa yuhdhafu tanwinu fil ismi idza dakhala fihi al wa bil aksi kadza. Isim jika ada al tanwin dibuang, bila ada al maka tanwin dibuang, tidak menggunakan tanwin maksudnya. Bila tidak ada al tanwin dipasang. Bila tidak ada
Artinya isim yang tanpa al maka tanwin dengan tanwin. Nah, seperti itu materi kali ini, yaitu materi merupakan lanjutan dari materi kali ini ada melanjutkan yang tadi malam, yaitu Amsilati jilid 1 bab 1. Nah, hanya saja sekarang materinya pengaruh huruf jar pada isim maksur. Semoga materi ini dapat bermanfaat baik bagi kami dan orang lain. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan dan kehilafan, dan kita semoga dipertemukan kembali pada pertemuan berikutnya, tentunya dalam keadaan shihah wal afiyah. Amin 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 Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.